Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Para salihin rahmatullah, para jamaah di bulan suci Ramadan ini, mari kita mengaji kitab Ar-Roshah, yaitu kitab yang menerangkan mengapa kita harus bertasawuf dan mengapa kita harus berthariqah. Hari ini kita sampai pada Ar-Roshatul Rabi'ah, Roshah yang keempat. Untuk itu mari kita bersyukur pada Allah biqouli alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan senantiasa bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Di dalam bab yang keempat ini menerangkan fi bayani tazkiyatin nafs wa tasfiyatul qalbi. Bab yang menerangkan bayan, keterangan, penjelasan bagaimana dan mengapa kita harus melakukan tazkiyatun nafs, artinya membersihkan jiwa-jiwa kita, wa tasfiyatul qalbi, yaitu membeningkan mata hati kita. Di dalam kitab ini diteruskan, iklam, ketahuilah anna tariqu tazkiyatin nafs tazkiyatin wa tasfiyatul qalbi katsira. Anna tariqah, sesungguhnya berthariqah mengambil jalan menuju tazkiyatun nafs wa tasfiyatul qalbi itu katsiratun banyak. Walidzalika ila, dan pasti dengan demikian jalan menuju tadi at-thariqatul tazkiyah wa tasfiyah tadi, walidzalika ila, seperti halnya yang banyak diterapkan di dalam kitab-kitab thariqah, kitab yang menyangkut tasawuf. Saya mohon saya teruskan, Bapak sekarang jangan di zoom, untuk di-mute aja ya, biar nggak mengganggu. At-turuqu ila Allah Ta'ala bi'adati anfasil qalam. At-turuqu utawi atau itu yang disebut thariqah ila Allah Ta'ala, berjalan menuju Allah, bi'adati itu banyaknya, sebanyak anfasil qalam, sebanyak bilangan nafas yang keluar dari hidung kita. Jadi jangan berpikir hanya sesaat saja pada sholat, tapi fi kulli nafasin bidzikr. Setiap nafas kita selalu berzikir bi'adadi anfas. Wa usul tilka tariq allati la tuhsa bihadihi. Wa usul tilka tariq, dan asalnya, asasnya hal yang disebut thariqah
allati itu semua latu sobihati tidak dapat dihitung, ya. Yang tidak dapat dihitung apa? Yang tidak dapat dihitung adalah berapa kita sebaiknya berzikir, nggak usah dihitung. Lalu Bapak Ibu yang di Zoom bisa lihat, ada hal apa itu jalan menuju Allah? Waya thariqul dzikr, yaitu thariqah yang di dalamnya zikir terstruktur masif. Tsumma thariqul muraqabah, yaitu di dalamnya kita berthariqah ada muraqabah, yaitu kita di dalam senantiasa rengkuhan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah di antaranya ada muraqabah sifat, muraqabah af'al, saya ulang, muraqabah af'al, muraqabah sifat dan muraqabah ma'iyah. Ya. Tsumma thariqul wukuf bil qalbi, yang di dalamnya adalah cara untuk wukuf qalbi, wukuf secara batiniah yang kita tertuju pada Allah, la hijabah, tidak ada hijab antara kita dan Allah saat kita wukuf. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah bertauhid mungkin insya Allah sudah ada sampai pada makom wukuf. Wukuf diantaranya adalah tidak ada kata pun yang keluar dari kita, tapi batin kita, ruhannya kita tertuju pada Allah sampai kita istiqomah, yaitu perasaan batin yang sangat dalam, sehingga posisi kita itu betul-betul terhubungkan dengan Allah tanpa hijab. Tumma sairul ibadatil badaniyah, tetapi juga seseorang yang berthariqah tidak boleh meninggalkan ibadatil badaniyah, artinya sholatnya juga dilarang, puasanya juga dilarang. Jangan merasa sudah thariqah, saya tidak usah sholat, saya sudah dekat dengan Allah, tidak perlu. Jadi tetap orang yang berthariqah, orang yang bersuluk, orang yang bertasawuf tetap amalkan hal-hal yang menyangkut badan. Mahwa as-salat, wasyam, wal haji, wal jihad, tsummal maliyati bil khairati, dengan beberapa amalan-amalan yang wal hasanah, yaitu semua menjadi akhirnya kita menjadi amal soleh, amal hasanah, sehingga dengan demikian orang yang berthariqah itu adalah orang yang saleh ritual individualnya sekaligus soleh sosial, hubungan dengan sesama manusia di dalam muamalah. Jadi orang yang berthariqah tidak boleh teralienasi, meninggalkan hubungan sesama manusia. Terasa lagi, rahmatullah. Apalagi orang-orang yang bersuluk ilallah, tsumma riyadati wal hikamiyati. Tsumma riyadah, orang yang bersuluk, orang yang berthariqah, orang yang ingin membersihkan jiwanya, orang yang membeningkan mata hatinya. Ar-riyadhah pasti melakukan riyadhah, latihan-latihan. Ibu yang baru, latihan pertama 5.000, latihan kedua 9.000, latihan ketiga sampai 11.000, sehingga dengan demikian kita menikmati lazzatul dzikr, lezatnya berzikir, nikmatul ibadah, karena kita sudah insya Allah sudah ada hijab dengan Allah, wal hikamiyatin, dan itu karena menyangkut pandangan hikmah, mata
min tajridin nafsi an sawabil dunyawiyah. Kalau orang sudah riyadhah dan sudah hikamiyah, mempunyai rasa dalam di dalam hatinya, min tajridin nafsi, maka dia nafsunya itu tajrid. Tajrid itu adalah nyepi. Meskipun kita banyak orang, kita tetap sepi karena batin kita tetap padamu. Meskipun kita lapar, meskipun kita bicara, meskipun kita ketemu tamu, tapi ini tajridun nafsi. Dari mana? Anis sawahir dunnawiyah, dari ketergantungan, dari sawahir, dari ketergantungan, ketersibukan kita dalam urusan dunia. Dunia yang dunia tetap kita jalani, tapi kita yang terpenting adalah Allah. Baik sekalian, wal malaiki badannya, dan dia terus melakukan, jangan sampai malaik badannya, badan kita itu tertumpul urusan fisik. Maaf, kita tertumpul itu ya, tergantung, tertutup, terpikirkan urusan badannya. Gimana baju saya sudah baguskah? Make up saya sudah baguskah? Jangan tergoda dengan urusan fisik, tetapi batin. Nah, karena itu syaratnya apa? Yang disebut dengan ar-riyadhah wal hikamiyah tadi. Yang pertama adalah taqlilul akli, yaitu menyedikitkan makan, bukan sedikit. Taqlilul kalam, sedikit bicara, bukan sedikit-sedikit bicara. Taqlilul naum, menyedikitkan tidur, bukan sedikit-sedikit tidur. Kalau kita masih urusan makan, urusan tidur, urusan ngoceh, berarti hatinya belum bersih, belum tasbiyah, belum tasbiyah. Ini sarannya tadi disebutkan, dan sampai kita tergantung dengan urusan-urusan yang bersifat fisik. Wal uzlati anil khaliq, dan orang itu harus di uzlati anil khaliq, yaitu uzlah dari urusan manusia. Orang jangan terkesima dengan manusia. Oh ini tokoh, oh ini orang hebat, oh ini orang kaya, oh ini cantik, oh ini ganteng. Ya, dapat Allah bukan itu. Jadi kita nggak usah huslatul khaliq, karena huslatul khaliq itu menjadikan kita nanti tidak dalam posisi dekat dengan Allah. Jadi kita harus nyepi dari urusan manusia, jangan terkesima dengan urusan manusia. Nah, kalau sudah urusan manusia menjadi penunggu kita, berarti kita tidak bergantung lagi kepada Allah. Wa ghairu dzalika, dan laku-laku yang lainnya min umur riyadhah, dari masalah yang menyangkut riyadhah. Para salikin rahmatullah, wa anna riyadhah, dan yang disebut riyadhah la tufidu wa la tuqarribul abdu illa Allah ta'ala, dia tidak akan memberikan tufidu itu maidah itu memberi manfaat, wala tuqarribu, dan dia tidak bisa menjadikan dirinya dekat abdul, siapa? Yaitu manusia, illa Allah ta'ala, kepada Allah, malam takun ala muwafiqus syariah, kecuali juga ngugemi itu memegang teguh kepada urusan juga masalah syariah. Jadi dengan demikian orang yang riyadhah itu adalah tangga pertama untuk menjadikan seseorang menaiki tangga berikutnya, mukasafah ma'rifatullah. Tanpa ma'rifatullah maka kita tidak bisa wusul kepada Allah.
tanpa ma'rif, tanpa kita melakukan tarekat, kita juga tidak bisa melahirkan apa namanya ma'rif. Sedangkan bertarekat juga akan bisa melahirkan mukasyafah. Mukasyafah adalah meningkatkan diri kita, membersihkan diri kita, hubungannya dengan Allah sehingga tidak ada hijab. Ini yang penting yang harus kita lakukan. Nah, dengan demikian laku riyadhah, laku batin, laku spiritual, Bapak sekalian, itu harus ada hubungannya dengan namanya syariat. Tanpa syariat maka dia akan tidak pada sampai tujuan juga. Bapak sekalian, sering kita katakan malam takun ala muwafatis syariat, dia tidak akan sampai seseorang kalau syariatnya tidak kuat. Buat tuba'at sunnah, buat ittiba sunnah dan mengikuti sunnah. Ya, kama qala Syekh Junaid al-Baghdadi qaddasallahu, beliau mengatakan at-turuqu kulluha masdudatun 'alal khalqi, jalan setiap menuju tadi thariqah dengan Allah masdudatun, itu semua menyangkut dari menutup butoni, butuh ya butuh. Jadi kalau kita mau jalan menuju Allah, kalau tidak kuat syariatnya, tidak kuat hatinya, tidak kuat thariqahnya, butuh. Ini loh ada tembok menuju Allah enggak, karena ini ada hijabnya. Mengapa? Karena hatinya masih kotor. Mengapa kita tidak mau pikir? Di mana pikir yang paling terukur sistematis itu adalah bertauhid. Maka dengan demikian disebutkan setiap jalan yang kita tidak tahu jalan maka dia adalah sesat. Di dalam sebuah buku, ya bukan itu kitab yang kita bahas, telah saya sebutkan bahwa wasari'atu dhahirul hakim, bahwa yang namanya syariat itu adalah bungkusnya hakikat, wal hakikatu batinuha, dan hakikat itu isinya wa humma mutalazimani makna, dan keduanya itu menscayakan saling berkaitan. Disebutkan juga fasari'atu bila hakikatin adilah, orang kalau syariat kalau orang tidak mau berthariqah, nah sebut saja itulah, mohon maaf kalau saya ada yang tak berkenan. Orang kalau tidak berthariqah, syariat dia adalah adilah, tidak tahu apa. Seperti panjenengan di bundaran HI, kepala kita pilang-pilung ya, bahwa saya mau kemana ya? Ini mobil bagus-bagus ya. Ini pada kemana? Kita tewang-tewang. Kenapa? Karena atilah dia tidak tahu hakikat kemana. Makos itu niatnya kemana? Makos itu tujuan niatnya kemana? Tidak ada yang tahu. Ya. Ya, aihal yatim yang bertamarot berarti dia punya pohon tapi tidak berbuah. Kalau tidak mau ya, tetapi sebaliknya wa haqiqatun bila syariah, sedangkan kalau orang hanya hakikat ya, sedangkan orang hakikat tapi tidak mau syariat, batilah tuh itu juga batilah, adalah salah. Ai lagiyatun la khairu fiha wala hasilalaha, maka dia akan sia-sia. Artinya dia tidak pernah menemukan pada hasilnya dia tuju karena bungkusnya itu. Jadi dengan demikian antara syariat dengan thariqah itu harus satu. Ya kuat syariat, ya kuat thariqah untuk menuju pada hakikat. Setelah itu
insya Allah kita makrifat. Amin ya rabbal alamin. Satu kalimat lagi. Illa manik tana'a asro athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali dia itu yang mengagungkan athar bekas-bekas Rasulullah SAW. Artinya kita mengikuti jejaknya Rasulullah bertorek-torek. Awalu baiat Rasulullah SAW ila siapa? Abu Bakar Siddiq. Jadi Abu Bakar Siddiq ini adalah sahabat yang pertama dibaiat oleh Rasulullah, yang akhirnya tarekohnya disebut dengan tarekoh Naqsabandiyah seperti yang kita ikuti itu. Jadi dengan demikian, tanpa itu maka kita tidak akan bisa melahirkan kedekatan. Demikian Bapak sekalian yang saya hormati, kita sudah mengupas antara membersihkan jiwa, membeningkan mata hati. Caranya adalah riyadhah dan hikayah yang bersifat ruhaniyah ahli. Bapak kan pernah dengar kan? Untuk ahli hikmah, ahli hikmah, ahli ruhaniyah. Nah, ruhannya itu membersihkannya apa? Zikir yang terstruktur apa? Struktur itu adalah zikirnya dari tauhid. Karena itu apa, kapan, di mana, jumlahnya berapa, adabnya apa, itu diajarkan sehingga kita itu bisa uduk dan uduk khusyuk di dalam berzikir. Allah didiklah tatma'innul qulub. Berzikirlah jika hati itu menjadi tenang dan bahagia. Terima kasih. Salam. Maaf atas segala kekurangan saya. Kitab ini kitab kecil, saya dapatkan ketika saya suluk, saya menyelesaikan, kemudian sepulangnya dikasih kitab ini. Isinya ada 12 bab. Saya baca singkat. Pertama muqaddimah, kedua asbab. Yang pertama adalah luzumi ma'rifati ifradil insan. Yang kedua adalah fi ma'rifatillah. Ketiga hakikatul ruhul insani. Yang keempat tazkiyatun nafs wa tazkiyatul qalbi yang kita bahas sekarang. Nanti yang kelima adalah fil muraqabah, berapa tingkatan. Selanjutnya adalah al-wuquf qalbi. Kemudian yang ketujuh suratin ukhra min wuqufil qalbi. Selanjutnya adalah tariqir riyadhah wal mujahadah. Ini penting. Yang ke-9 fi tajalli haqqi subhanahu wa ta'ala, dalam mempertelokan, memperjelas hubungan dengan kita kata Allah seperti apa. Kemudian ditutup dengan fi adab suluk, adab suluk. Dan yang ke-11 khotimatur risalah al-mushaf. Nanti sedikit akan kita bahas, dan ini kalau mau memperdalam sudah saya bahas beberapa kali di YouTube kan. Jadi Bapak sekalian bisa melihat playlist sendiri ya, kita sendiri, karena tidak hubungan dengan kitab-kitab tasawuf pada yang lain. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Semoga Allah meridhoi dan selalu futuhul qulub, memberikan kemudahan dan membuka mata hati kita sehingga betul-betul kita menjadi abdul, ya, hamba yang betul muraqabah wa muqarrabah illallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.